Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasoihul Ibad memberikan suatu pelajaran kepada kita yang dimana ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Bunyi daripada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang di pagi hari dia sudah berkeluh kesah, dia sudah mengadukan masalahnya, kesusahannya kepada orang lain, faka'annama yashku rabbah, maka dia sedang mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang bangun dari pagi harinya dia sudah berkeluh kesah, mengadu kepada orang lain tentang kesusahannya, maka dia sedang mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sekalipun mungkin dia mengatakan aku tidak mengeluhkan Allah, tetapi sebenarnya dia sedang mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk, kita hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang terdapat di langit dan di bumi beserta seluruh isinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam salat, kita orang Islam, kita setiap kita salat kita sudah berikrar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di saat kita membaca surah Al-Fatihah, di saat kita salat, ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kita ucapkan terus setiap kita salat, tetapi sering kita di saat pelaksanaannya, ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan masalah, maka kita lebih sering mengeluhkan masalah kita kepada orang lain. Kita memang umat-umat Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah. Kita ini memang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kita diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Tetapi kita diberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. وَبَشِّرِش صَابِرِينَ. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Raihlah pertolongan Allah itu dengan cara sabar dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apakah aku sudah pernah mengajarkan kepada kalian doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika di depannya adalah lautan, di belakangnya Fir'aun sedang ingin mengejar, ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Lalu sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah.
Lalu Rasulullah SAW membacakan doa Nabi Musa itu. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, milikmulah segala pujian. Wa antal mustaka, ya Allah, kepadamulah kami mengadu, ya Allah. Wa antal musta'an, kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan yang pertama adalah kita tidak boleh berkeluh kesah. Setiap kita punya masalah, jangan mengadu kepada makhluk. Kenapa? Karena ketika kita menanamkan di dalam hati ketergantungan, berharap kepada makhluk, maka siap-siaplah akan kecewa. Siap-siaplah akan kecewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Mungkin yang hari ini menolong kita, dia menolong kita memang hari ini. Lalu kita di dalam hati, oh baik bapak ini. Sekali lagi nanti kalau punya masalah, minta tolong lagi lah sama dia. Tiba-tiba Allah balikkan hatinya. Bisa saja. Maka gantungkanlah hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita tidak boleh berkeluh kesah, mengadu kepada orang lain. Karena ketika kita melakukan hal itu, maka faka'annama yashkurabbah, kita saat itu sedang mengaluhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa man asbaha li umurid dunya hazinan, barang siapa dia bangun di pagi hari, dia sudah merasa kesulitan dalam masalah urusan dunianya, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka saat itu dia sudah membenci Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya dia tidak terima tentang ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dia tidak terima. Maka kita jangan sering-sering mengeluh. Kita syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan jangan menjadi orang-orang yang kufur, yang sering berkeluh kesah, mengeluh, merasa kurang dan sebagainya. Kalau kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Tetapi kalau kita malah merasa kurang, merasa sulit terus hidup kita, tak pernah kita mengadu kepada Allah, tak pernah kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, malah kita sering malah menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak adil dan lain-lain sebagainya, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW juga melanjutkan, wa man tawadha, barang siapa yang merendahkan dirinya, li ghaniyin, kepada orang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinih, maka dia sudah kehilangan 2/3 daripada agamanya. Kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, mungkin kita sering menyaksikan bahwasanya banyak orang yang menyanjung-nyanjung orang-orang kaya. Dia menyanjungnya itu karena, maaf cakap, karena ada kepentingan diri, ada keinginannya, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang kaya itu dia takjub, dia merasa hebat lah dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kita tidak diperbolehkan memuja-muji orang, membangga-banggakan orang, merendahkan diri kita di depan orang, apalagi cuma karena kekayaannya. Yang diperbolehkan adalah karena kebaikan, karena amal solehnya. Maka kita ingin mencapai derajat yang sama. Ada orang soleh, dia rajin sedekah, solat malamnya luar biasa, hormat kepada orang tuanya begitu luar biasa. Lalu kita takjub, kita merendahkan diri kepada dirinya. Dalam arti merendahkan diri adalah karena kita salut, karena kita kagum, karena kesolehannya, maka itu diperbolehkan dalam agama kita. Tetapi kalau cuma karena kekayaannya,
Kalau kita melakukan itu, faqad dhahaba thulutsa dini, kita kehilangan 2/3 daripada agama kita. Kalau bicara kaya, makhluk ni, siapapun yang paling kaya di dunia ini, itu belum ada apa-apanya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, pangkat yang kita dapatkan, itu cuma amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban dan diambil daripada diri kita. Akan diambil daripada diri kita. Siapa sih orang yang paling kaya di dunia ini? Mati. Yang paling mempunyai jabatan paling tinggi, presiden, paling lama 10 tahun. Paling lama 10 tahun. Setelah itu pensiun. Tak bisa lagi. Maka kalau kita memuja-muji orang, merendahkan diri kita karena kekayaan orang itu, resikonya adalah kita kehilangan 2/3 daripada agama kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 larangan. Yang pertama, jangan kita mengadukan masalah kita kepada orang lain. Mengadulah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Kita disuruh wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita ingin mendapatkan nilai lebih, kita akan mendapatkan lebih, maka laksanakan solat tengah malam. Tujuannya apa? Maqaman mahmuda, agar derajat kita naik, agar derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bernilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau untuk urusan dunia kita mau, contoh, ingin mendapatkan gaji yang besar di sebuah perusahaan, kita kadang disuruh masuk jam 7 pagi sampai jam 7 malam, atau bahkan sampai jam 7 pagi lagi kita mau hanya untuk mendapatkan materi. Ingin mendapatkan materi. Setelah kita lakukan itu, bukan berarti kita menjadi orang kaya, tidak. Kenapa untuk masalah ibadah kita tidak mau lembur? Kita tidak mau menambah dengan amalan-amalan sunnah yang menyebabkan itu menjadi mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita punya masalah, jangan mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah kita merasa diri kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa diri kita dipersulit. Kalau ingin urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solat subuh berjamaah kita. Setelah solat subuh berjamaah kita, maka perbanyak zikir. Setelah itu kita laksanakan solat duha, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kalau kita sudah menegakkan perintah Allah, fas'au ila dzikrillah, setelah kita menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kita disuruh bertebaran di muka bumi Allah ini dalam rangka untuk mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, larangan yang terakhir adalah kita tidak boleh merendahkan diri kita kepada orang kaya hanya karena kekayaannya saja. Kalau dia kaya, tetapi yang kekayaan itu dimanfaatkannya untuk menolong agama Allah, lalu dia bakti pada orang tuanya, solat malamnya luar biasa, dia tidak sombong, dia baik kepada sesama, kita kagum, wajar. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau cuma karena kekayaannya saja, maka risikonya kita kehilangan 2/3 daripada agama kita. Mudah-mudahan ini dapat kita hindarkan dan kita dapat menjauhinya dalam kehidupan kita selama di dunia, dan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita bisa istiqamah dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa sadar bahwasanya Allah lah penguasa langit dan bumi beserta isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.